Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapar Joedi Surojisha, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara, ingin menjelaskan tentang akad dalam dana pensiun syariah guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang dibimbing oleh Bapak Sultan Erlambang ME. Adapun akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah itu ada 5. Yang pertama itu ada akad hibah, ada akad hibah bisyart, ada akad hibah muqayyada, ada akad hibah wakalah bil uzr, ada akad mudoroba, dan ada akad izaro. Namun yang akan saya jelaskan di sini hanya akad hibah wakalah bil uzroh, di mana akad tersendiri itu ialah akad wakalah bil uzroh itu dalam dana pensiun syariah merupakan bentuk akad wakalah yang berarti perwakilan yang disertai imbalan atau uzroh yang digunakan untuk mengelola dana pensiun secara syariah. Konsep yang digunakan akad wakalah bil uzroh ini ialah pelimpahan kuasa dari satu pihak atau peserta dana pensiun kepada pihak lain yang akan mengelola dana pensiun tersebut atau lembaga yang berwenang. Kedua itu ada dana pensiun ini atau peserta dana pensiun ini memberi kuasa sepenuhnya kepada pengelola dana pensiun untuk mengelola iuran dan untuk mengelola dana pensiunnya ini. Pengelola dana pensiun itu atau lembaga yang mengelolanya itu akan diberikan imbalan atau ujroh atas jasanya mengelola dana pensiun tersebut, dan keuntungan dari investasi itu akan sepenuhnya dimiliki oleh si peserta dana pensiun atau orang yang ingin dikelolakannya dana pensiunnya. Akad ini yang ada pun rukun dan syarat dari akad wakalah bil uzra ini. Yang pertama itu ada al-muwakil. Al-muwakil itu pemberi kuasa atau peserta dana pensiun. Kedua ada al-wakil, penerima kuasa atau perwakilan, yang dimana itu pasti lembaga yang mewakili dana pensiun tersebut. Ada al-muwakil bi, yaitu urusan yang diwakilkan. Urusan yang diwakilkan yaitu dana pensiunnya. Adapun ada yang keempat itu sigot itu ijab dan kabul, serah dan terima dan kesepakatannya. Yang kelima itu ada uzroh, imbalan yang akan diberikan kepada si pengelola dana pensiun itu. Syarat dana pensiun syariah bil uzroh ini yang pertama itu diberikannya pihak wakalah diberikan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Wakil adalah orang atau badan yang cakap hukum. Urusan yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas dan halal. Uzroh harus disepakati sejak awal. Sejak awal akadnya adalah wakalah bil uzroh harus sesuai prinsip syariah, ya, dimana bebas dari riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya itu ada cara kerja akad dana pensiun ini. Yang pertama itu kayak pendaftaran. Peserta mendaftar ke lembaga dana pensiun. Yang kedua itu akad wakalah, yaitu terjalinnya kesepakatan akad antara penerima peserta dana pensiun sama perwakilan dana pensiun. Yang ketiga itu investasi syariah. Yang keempat itu ada imbalan untuk pengelola. Yang kelima itu hasil investasi. Hasilnya ini sepenuhnya diberikan kepada si peserta dana pensiun. Pencairan dana pensiun itu pada saat pensiun peserta berhak menerima dana pokok dan hasil pengelolaan dari sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sejak awal terjadinya akad. Contohnya kita buatlah Pak Mumun yang sedang berusia 40 tahun, dia mendaftar sebagai peserta dana pensiun. Dia memberikan haknya sebagai penerima dana pensiun itu untuk diwakilkan kepada pengelola dana pensiun untuk mengelola dana pensiunnya ini sepenuhnya. Dengan kesepakatan dia akan diberi ujroh atau upah oleh si peserta pensiun ini sesuai kesepakatan yang ditetapkan di awal. Semisal peserta dana pensiun ini memberikan upah, contohnya upahnya 500.000 per bulan semisal, atau bahkan bisa jadi 1% setiap tahun dari hasil investasi yang dikelola oleh si pengelola dana pensiun ini.
Nah, dan ketika si peserta pensiun ini berusia 60 tahun, nah 60 tahun dia udah pensiun nih. Dia baru bisa mencairkan dana pensiunnya itu yang dikelola oleh dana pensiun dengan memberikan upah atau ujroh tadi atau honor lah untuk si pengelolanya itu, pengelola dana pensiunnya itu atau lembaga yang mengelola dana pensiunnya itu sesuai kesepakatan di awal. Misal kesepakatan di awalnya itu upahnya itu 500.000 per bulan kah, atau 100 juta per bulan, atau bahkan 1% atau 2% dari hasil investasi yang dikelola oleh si pengelola dana pensiun ini. Kira-kira hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang pengelolaan dana pensiun dengan menggunakan akad wakalah bil ujroh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir.